Jadi yang pertama ini ada buncis. Aroma buncis itu kayak sayuran pada umumnya, segar, terus tidak menyengat. Terus dari penampilannya ini berukuran panjang dan ujungnya ini meruncing. Terus tekstur pada buncis itu kayak sedikit keras gitu. Tapi kalau misalnya dimasak itu dia bakal lembut. Terus dari rasa buncisnya ini tuh sedikit hambar, sama kayak ada rasa-rasa manis alami gitu. Selanjutnya ini ada jagung. Kalau dari aroma jagung ini, aroma itu manis, terus juga harum khas tanaman jagung. Sama kalau penampilannya ini, kalau dari bentuk dia kan berukuran panjang. Terus kalau dari bijinya ini kayak bijinya itu tersusun rapi gitu. Terus warnanya juga kuning cerah. Terus kalau teksturnya ini, kalau di bijinya ini teksturnya tuh kayak kenyal, lembut gitu loh. Terus kalau rasa jagung ini memiliki rasa manis alami gitu, karena dari kandungan gula dalam bijinya gitu. Oke, selanjutnya ini ada wortel. Nah, dari aroma wortel ini memiliki aroma yang segar karena berasal dari kantong minyak esensial yang terdapat di rongga antar sel persikel umbi wortel. Terus juga kalau dari penampilannya, wortel ini warna orange yang mencolok, terus juga ada kuning-kuningnya gitu. Terus kalau teksturnya tuh kalau dipegang atau digigit tuh keras gitu. Nah, kalau rasa wortel ini itu segar, cenderung manis alami, sama kayak ada sedikit rasa khas yang kadang-kadang tuh bisa disebut manis langu atau aromatik gitu. Mutu beras yang bagus itu yang pertama warnanya putih alami, tidak ada warna lain seperti kuning atau warna kuning kegelapan, yang berarti berasnya masih bagus. Lalu selanjutnya untuk menentukan mutu beras yang bagus yaitu tidak adanya benda asing pada beras. Lihat, tidak ada campuran benda asing, tidak ada kerikil atau gabah atau serangga atau bagian tanaman lainnya di beras. Selanjutnya itu beras masih memiliki kilau yang alami, tidak terlalu berkilau, sehingga dapat dijelaskan bahwa tidak digunakan bahan kimia selama proses pembersihan beras. Selanjutnya itu persentase dari patahan yang ada pada beras. Dapat lihat di sini beras yang saya miliki tidak memiliki terlalu banyak patahan, sehingga berasnya dalam kondisi bagus dan juga berasnya itu tidak rusak saat digenggam, tidak mudah rusak saat digenggam. Selanjutnya ada beras yang masih mengapur, namun jumlahnya tidak terlalu banyak dibanding beras yang tidak mengapur. Karena apabila beras banyak butir beras yang mengapur akan mempengaruhi dari nasi pada hasil akhirnya nanti, sehingga beras yang saya miliki masih dalam kondisi baik. Daging ayam yang masih segar. Jadi ciri-ciri kualitas daging ayam yang masih bagus yaitu ada warnanya masih merah muda yang cerah dan juga mengkilap namun tidak terlalu berlebihan. Apabila kilapannya terlalu mengkilap dapat menjadi indikasi bahwa ayam tersebut itu menggunakan formalin. Lalu selanjutnya tidak ada warna kusam, warna biru atau warna yang sudah mulai abu-abu yang menandakan bahwa daging ayam tersebut sudah lama atau sudah tidak segar lagi. Lalu selanjutnya daging ayam yang bagus apabila ditekan itu dia akan kembali ke bentuk semulanya dengan cepat. Apabila daging ayam tidak elastis, tidak kembali ke bentuk semulanya dengan cepat, maka dapat diartikan daging ayam sudah lama, sudah berumur dan juga disimpan dengan cara yang tidak baik. Lalu untuk warna kulit
Bisa lihat kulit yang bagus itu masih berwarna kuning, putih, kekuning-kuningan yang cerah, dan juga masih elastis. Yang menandakan daging ayam itu masih bagus. Dan untuk daging ayam yang saya punya di sini masih dalam kondisi yang bagus. Selanjutnya adalah bawang merah. Bawang merah yang kami pakai di sini dia mempunyai aroma khas bawang yang kuat dan tajam. Terus untuk warnanya dia ungu merata, dan untuk penampilan dia utuh dan tidak ada luka ataupun memar. Dan untuk teksturnya dia tuh padat dan keras. Untuk rasa saat dimakan dia tuh terasa pedas tapi ada sedikit manis. Selanjutnya adalah bawang putih. Bawang putih yang kami pakai di sini mempunyai aroma segar kuat yang khas. Terus habis itu warnanya putih, penampilannya dia utuh dan tidak berlobang ataupun ada bercak hijau dan coklat. Terus untuk tekstur dia padat dan kering. Untuk rasa bawang putih sendiri itu dia mempunyai rasa pedas yang tajam. Selanjutnya adalah cabai merah besar. Cabai yang kami pakai memiliki aroma segar dan khas cabai. Dan untuk warnanya itu dia merah mengkilap. Untuk penampilannya cabai yang kita pakai ada yang masih mulus dan ada yang sedikit keriput. Untuk teksturnya sendiri itu ada yang tidak terlalu keras dan ada yang lunak. Dan untuk rasa dari cabai tersebut itu adalah pedas.